Udah record. Udah. Halo guys, jadi kita di sini bakal bikin Q&A tentang di Kesmas tuh belajar apa sih? Gitu. Aku nggak mau ini sih, nggak ada briefing dulu. Buat ini sasarannya siapa dulu nih? Sasarannya ini adik-adik yang mungkin kepo sama Kesmas, jadi nemu video ini gitu. Jadi emang harus mikir Harus dari tahu awal sebenarnya. apa aja yang akan dipelajarin. Kita meskipun nggak tahu, kita masuk ke yang kita suka gitu. Kalau nggak suka kan nggak enak ngejalannya. Nah, mungkin perkenalan dulu. Halo guys, perkenalkan nama saya Risa, temannya Asmi. Kita sama semester 6 di peminatan K3. Di FKM Unair. Oke. Oh, yang pertama dulu. Apa bedanya FKM sama kesehatan masyarakat? Iya, kalau FKM kan nama fakultasnya, kalau Iya. masyarakat itu nama program studinya. Di FKM itu ada 2 prodi, gizi sama Kesmas. Nah, Next, FKM tuh belajar apa aja sih? banyak banget sebenarnya Mbak Asmi nih ilmunya Apa aja? FKM tuh. Ada belajar gizi, ada belajar promkes, biomedik, bahkan kepemimpinan. Promkes tuh apa promkes? Promosi kesehatan. Promkes, terus apalagi kita? Kesehatan kerja. Ada Nah, manajemen sumber daya manusia juga. bener banget. Kesehatan reproduksi. Agama pun ada. Agama pun ada ya. Di semester awal. Betul. Nah, lanjut. Oke, Apa bedanya FKM sama FK, kedokteran? jelas beda dong Mbak. Kita punya kelebihan dibanding FK. Tahu Apa? nggak? M. Jelas beda, karena kedokteran itu fokusnya ke upaya rehabilitatif dan kuratif. Ya. Oh, Kalau iya. kita itu lebih ke promotif dan preventif. Tapi apa ya. itu? Kalau rehabilitatif kuratif itu kan pengobatan, diagnosis. Nah, kita kan nggak ada ranahnya di situ Mbak Asmi nih. Jangan Kita tuh fokusnya ke upaya mencegah bagaimana penyakit itu tidak terjadi, biar kita nggak perlu ke dokter lah Mbak Asmi ya. Jadi kalau kedokteran tuh fokusnya ke menyembuhkan orang-orang sakit, Jadi kita biar orang tersebut tidak sakit ya. biar sehat terus. Sehat terus. Dan itu nggak hanya ke individu aja, tapi ke Benar. masyarakat. Next ya. Banyak banget PR-nya ya. Kamu boleh lihat pertanyaannya. Kalau nggak suka darah, cocok nggak kuliah di FKM? Cocok-cocok aja nggak Kayak kayak kedokteran. kedokteran, nggak kayak keperawatan. Kita lebih ke kayak ke soshum sebenarnya kita ya Mbak Asmi. Oke. Enak banget ngelamun di sini rasanya. Next, harus dari jurusan IPA ya biar masuk FKM. Harusnya iya ya. Harusnya sih. Iya. Harusnya sih iya. Tapi malah kita nggak ada IPA-IPA-nya. Nggak ada kimia. nggak Ada sih awal-awal kan ya pas biomedik ya. gizi gitu. Tapi itu dikit Biologi ya? banget. Kalau matematika kita kayaknya nggak. Terlalu. Bisa nggak sih? Nggak bisa IPS kita ya. Jadi harus IPA sih. Oke, next. Nggak. Di FKM ada peminatan apa aja? Bisa milih sendiri nggak? Di FKM itu ada 7 peminatan. Ada PKIP, Promosi kesehatan dan ilmu perilaku. kesehatan lingkungan, Ya, kesehatan keselamatan kerja, terus biostatistika, kesehatan reproduksi, epidemiologi dan administrasi kebijakan kesehatan. Terus dulu ada gizi ya. Ya, terus dulu ada gizi, terus pas angkatan kita nggak ada, karena nggak ada yang milih. Unfortunately, padahal seru loh gizi itu. Mungkin karena ada prodi gizi sendiri. Oh iya bener sih Mbak Asmi. Oke. Oh, milih sendiri atau enggak? Oh ya, itu gimana? Yang di angkatan kita. Kayak angkatan sama kita tergantung beberapa IPK angkatan. kita. Soalnya dosen ada yang pernah bilang itu emang tergantung IPK. Cuman kita milih, jadi ngurutin dari milih 3 peminatan. Nah, kayak pilihan 1, pilihan 3 gitu. Ada yang masuk pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 Nah, tergantung IPK-nya. Terus mata kuliah di FKM tuh lebih banyak teori atau praktik? Tadi kayaknya udah agak kejawab sih. Ya sebenarnya lebih banyak teori ya Mbak. Lebih banyak Asmi, ya. teori ya. Kita nggak ada apa nggak namanya ada- laprak-laprak Nggak gitu. ada ya. laprak. Mungkin yang peminatan tertentu ya ada Peminatan laprak tuh tertentu. kayak kesehatan lingkungan, epid. Mungkin gitu. Mbak Risa nih, karena kamu manggil aku Mbak. Mbak Risa jelasin dulu, Mbak Risa di peminatan apa? Aku kan peminatan K3 kesehatan. Kayak gimana Kalau itu? yang kesempatan. Nah, kalau so far ya, karena baru mulai masuk peminatan di semester ini, baru teori semua, baru kayak materi sebenarnya dasar sih, dasar banget. Dan emang dosen-dosen banyak yang bilang kalau kita tuh bener-bener belajarnya itu pas magang. Intinya K3 ini ngapain sih? Oh, nah K3 itu ya kayak judulnya ya,
kita harus menyiapkan pekerja itu agar tetap sehat dan selamat dalam bekerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Next pertanyaan, susah nggak kuliah di FKM? Banyak hitungannya nggak? Emang kategori susah itu harus hitungannya enggak sih? Kan siapa tahu. Oh, iya, Tapi iya. bagi anak teknik mungkin malah suka easy ya. peasy. Kalau susah relatif ya sebenarnya. Kadang aku ngerasa matkul ini susah, kadang enggak gitu. Dinamis sebenarnya kita tuh. Kayak fleksibel aja, dibikin susah ya susah, dibikin enggak ya enggak. Tapi kalau menurut aku sih Mbak Rizal, kita tuh jauh lebih santai gitu ya Iya, daripada benar. fakultas-fakultas lain, dan aku Nah, selama ini enjoy banget sih karena sesuai gitu sama minatku. Kalau bener, kamu sama gimana? aku juga Sama. sih. Next, lulusan FKM kerjanya jadi apa sih? Jadi puskesmas. Tergantung Pusat peminatan. Kesehatan Iya, Masyarakat. bisa. Salah satunya Dokter apa ya, dokter? dokter. Jadi dokter. Di dokter, ya dokter masyarakat. Nggak jadi dokter ya teman-teman. Kita Tergantung gelarnya peminatan juga. SKM, tergantung minatan. Tapi nggak tergantung juga karena gelarnya sama semua kan? Iya, gelarnya sama-sama SKM, susu kental manis. Susu kental manis. Atau sarjana kesayangan mertua. Karena kita apa-apa diajarin, apa-apa bisa ya. Oke, kalau ini aja deh. Kalau K3 nanti Hmm. kerjanya jadi apa? Prospek kerjanya gimana? K3 itu sebenarnya yang paling berprospek itu kalau kerja di industri. Setuju nggak? Maksudnya yang paling banyak diincar sama anak K3 karena mereka emang lebih mengedepankan K3 institusi pekerjaannya. Kalau misal kita kerja di yang lain tuh aspek K3-nya nggak terlalu diperhatiin, jadi kita kurang sejahtera gitu sebagai ahli K3 seperti itu teman-teman. Padahal semua perusahaan sebenarnya butuh K3. Rumah sakit sektor pun butuh juga. Rumah sakit pun butuh K3. Jadi Butuh kalau mau banget. jadi ahli K3 di rumah sakit juga bisa banget. Terus industri apa biasanya? Misalnya migas, oil and gas, terus pertambangan, manufaktur, konstruksi, banyak sebenarnya semua industri bisa. Biasanya jadi health safety environment officer-nya ya. Kebanyakan alumni juga. Atau ya OHS. Biasanya jadi HSSE. auditor juga bisa. Auditor gitu. Kerja di Auditor Kemenaker tuh pun apa? auditor tuh kayak ngecek Ya. udah sesuai Inspeksi. kebijakannya belum gitu. Kita belajar banyak kebijakan. Mungkin kalau dari peminatan lain, EPIT prospek kerjanya gimana? Menurutku karena EPIT itu sebenarnya luas dan banyak banget ya ilmunya yang didapat itu. Menurutku mereka bisa kerja di dinas kesehatan sih, karena emang cocok banget kalau misal mau surveillance atau ya emang perlu banget sih EPIT di situ tuh. Kalau berdasarkan teman-temanku yang WHO. nah mereka tuh biasanya magang di UNICEF, Kemenkes, jadi mungkin ya nggak jauh-jauh beda sih prospek kerjanya. Terus kalau biostatistik, Nah itu kayaknya semuanya bisa ya. Olah data, gitu. Kalau promosi kesehatan dan ilmu perilaku bisa di Promkes, bisa di rumah sakit, di Dinkes juga bisa. Kalau di rumah sakit tuh jadi apa Mbak biasanya? Ahli Promkesnya. Bungkas. Terus Kesling, mirip-mirip. Casting mirip-mirip lah Sama ya K3. sama K3. Bedanya kalau casting itu sasarannya ya. Kalau K3 itu sasarannya pekerja. Kalau casting itu lebih ke masyarakat gitu. Jadi misal masyarakat di luar instansi pekerjaan gitu. Kespro. Nah, Kespro bisa di BKKBN atau enggak di Kementerian Perlindungan Ya. Pemberdayaan Perempuan. itu. Nah, seru banget sebenarnya Kespro guys. Terus nah nih yang terakhir, AKK apa Mbak? Kakak keren banget sih ya. Keren banget sih. Prospeknya pun banyak. Bisa paling menonjol tuh mereka di instansi pemerintah sebenarnya, dan posisinya Kementerian. eksklusif eksekutif ya sebenarnya. Ya, atau Mereka enggak bisa ya bisa menempatin jadi posisi. direktur rumah sakit, Manajer, kepala apa ya? dinas kesehatan, kepala atau puskesmas, kepala departemen di rumah sakit gitu. Nah, Jadi Kesmas tuh asik banget guys. Asik. Prospeknya juga luas. Dan kita fokusnya pencegahan. Dan sampai kapanpun pun pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. sedia payung sebelum hujan. Ini udah kejawab sih, bisa nggak kerja di rumah sakit walaupun bukan dokter? Bisa. Terus
ini last question Mbak Risa. Harus aktif organisasi nggak? Tergantung orangnya masing-masing deh. Tapi kalau menurutku penting sih organisasi itu. Kenapa? Karena bisa mengembangkan soft skill. Karena kalau aku nggak terlalu ikut organisasi dari awal kuliah tuh, dan menurutku emang agak kurang di soft skill dan relasi. Soft skill kayak apa contohnya? Soft skill misalnya kayak public speaking, ya berbaur sama orang lain tuh kayak penting banget. Banyak CV juga ternyata. Iya. Dan kadang bisa dikonversi buat KKN. Nah ya, Itu yang saya sangat menyesal. konversi itu apa enggak? Konveksi itu yang jahit-jahit itu. Bukan. Konversi itu kayak misalnya harusnya kalian KKN, tapi ternyata kalian ada KKN itu apa juga? KKN tuh kuliah kerja nyata, Yang tahu ke lah. desa-desa Nah, ke gitu. desa-desa, pemberdayaan masyarakat kayak gitu. Nah, misal harusnya kita KKN ya, tapi kita ada pernah ikut kegiatan yang serupa, nah itu bisa nggak usah ikut KKN aja udah, karena kita udah ikut Kayak Komdev atau Community Development atau Pengmas duluan. Tapi ada ya syarat dan ketentuan ya, berlaku. lumayan banyak sih syaratnya, cuman ya tetap ini sih bermanfaat. Ya sih. Kalau menurutku di organisasi tuh kita jadi tahu kayak struktur organisasi yang mirip-mirip lah sama dunia kerja nanti. benar. Kayak ada ketua, ada wakil sekretaris, bendahara, kepala departemen dan lain-lain. Terus departemennya apa aja. Kayak dulu misalnya aku di PSDM, kan mirip-mirip kayak HRD perusahaan. Punya pengalaman kayak jadinya kita belajar menyampaikan pendapat ya. Di organisasi itu kita jadi lebih belajar. Ya itu tadi bisa dimasukin CV dan nanti pas kerja mungkin pas wawancara itu kita jadi bisa lebih banyak ngomong gitu. Apa aja pengalaman yang kita punya selama Yang paling penting tuh emang pengalamannya. pengalaman. Banyak ikut lomba juga sebenarnya perlu Nah sih. itu kenapa lomba? Karena ada rewardnya. Terus kalau menang ya rewardnya lumayan besar ya, kalau apalagi kalau PIMNAS tuh bahkan bisa bebas skripsi. Lulus duluan Bisa. Juga beasiswa sebenarnya banyak juga peluang ya. beasiswa banyak. Terus juga yang paling penting itu harus bisa ngomong sih sebenarnya ya. Iya. Kalau kesmas tuh aku awal-awal emang nggak begitu bisa ngomong. Dari awal aku sekolah tuh kayak jarang ngomong sama orang pun jarang. Sekarang jadi lebih ini sih improve sih, terutama sejak PKL itu. Gimana PKL? Ketemu warga-warga. Iya, terus tinggal bareng sama teman-teman. Jadi lebih banyak tukar cerita, terus tukar pikiran, terus ya kita ada di situasi yang tertekan ya. Jadi kita Banyak mau konflik nggak ya? mau ya, mau nggak mau harus Apa namanya? bertahan, Struggling. survive. Apa namanya? Life struggling yang kamu bilang itu. Frugal living. Frugal living itu juga kenapa? Karena nanti K3 juga dan safety. Ya, mental kita tuh harus kuat, teman-teman. Iya, terus apa? Harus. Banyak itu ngasih saran ke pimpinan Oh iya, supaya- rekomendasi supaya K3 di perusahaan itu berjalan lancar. Jadi kayak ngomong tuh penting banget sih. Kemampuan buat nge-persuade orang, terus menginfluence, Leadership skill. leadership skill. Makanya kita ada matkul namanya kepemimpinan dan berpikir sistem. Aku lupa ngapain aja gitu. Ngapain Itu aja yang tuh Mbak? tipe-tipe leadership itu. Oh. Terus cara berpikir sistem tuh gimana sih supaya Ya. keputusan yang kita ambil tuh nggak cuma kelihatannya baik nih tapi ternyata jangka panjangnya jelas. jelek. Apa? Di Kesmas tuh ada 2 KKN hitungannya ya. Iya ya. PKL di semester 5 sama KKN di semester 6 Kalau nggak konversi. kalau nggak konversi. Sama Jadi nanti ada magang nanti kita semester iya, 7. ada magang semester 7. Jadi mulai hektik tuh mulai semester 5. Cuman kalau di peminatan K3 itu ya lumayan santai ya. Lumayan santai. Mungkin kita belum praktikum aja di sini kan. Oh iya, praktikum. Ya seru banget. Seru banget. Dan Orang-orangnya ya, enak, nggak toksik. Terus juga nggak yang bebas kayak ya. Terus kita juga belajar ini asuransi kesehatan. Itu seru sih buat aku. Ya, Seru aku kan? jadi tahu karena belajar itu aku jadi tahu kalau itu penting. Kan kita peminatan ada di semester 6. Meskipun udah peminatan kita tetap ada satu matkul yang namanya PPK, penganggaran dan pembiayaan kesehatan yang semua peminatan tuh tetap harus jalani. Nah, di situ kita belajar tentang itu. Terima kasih udah nonton. Semangat ya. Semangat, semoga cita-citanya tercapai, segalanya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Kenapa harus agak horor? Bahaya fisik. Ini adalah contoh bahaya fisik ya teman-teman ya.
bisa menyebabkan risiko apa Mbak? tersengat Tersengat listrik. listrik. Sejak